Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di GPDI Tunggul Permanu. Pagi hari ini kita bersyukur. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadi pengharapan kita dalam segala perkara. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Datang kepada pengharapan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua kekuatan yang daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan akal pikiran kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Katakan, bukan dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku.
kami hanya dari Datanglah Tuhanku, janganlah Kaulah harapan kami, Yesus. Amin. Haleluya. Serukan sekali lagi. Kami pandang wajah-Mu, Yesus. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang darimu. Peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami dalam hidupku. Haleluya. Kau harapan kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Wahyudi untuk berdoa. Terima kasih. Engkaulah Yesus harapan kami. Engkaulah Yesus harapan dalam setiap kehidupan kami. Rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bapa, Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu tempat ini. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu, Tuhan. Kami rindu kuasa mujizat-Mu dinyatakan pada saat ini. Roh Kudus-Mu berkarya menjamah kami semua, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, dari awal pada akhirnya. Kau mengurapi setiap pemain musik, singer, leader, dan semua terlibat dalam pelayanan. Biar kami diberkati Tuhan pada saat ini. Kalau kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah pada saat Tuhan, kami bersatu hati, kami hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Allah tempat ini dan memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita patut bersyukur saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia dicari oleh bangsa-bangsa. Sebab dia adalah satu-satunya Allah sumber pengharapan. Dia juga menjadi pengharapan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita pujikan. Haleluya. Yesuslah engkau pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Ku tiada yang mustahil bagimu. Katakan Yesus, aku percaya. Aku percaya, Yesus, aku percaya pasti dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan lebih meriah lagi. Kemuliaan Tuhan. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Katakan Yesus, aku percaya. Aku percaya, Yesus, aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, Yesus, aku percaya. Pasti dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Sekali lagi kita pujikan. Yesus, engkau pengharapanku. Yesuslah pengharapanku tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Katakan Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. aku percaya. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Beri kemuliaan yang begitu aja dalam kita. Haleluya. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Haleluya, Terima kasih, puji bersilakan. Tuhan. Persilakan duduk kembali. Kita akan masuki prosesi malam kudus. Bapak Ibu bisa siapkan lilinnya. Nanti akan ada yang membantu untuk menyalakan lilin. Kita pujikan bersama-sama. Oh Holy Night.
The star I brightly shining, it is the night of our dear Savior birth. Long live the one is in an narrow pining till he appeared, and the soul fell his word. A thrill of hope, the weary world rejoices on yonder bridge, and you and glory's morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born. On night divine, on night divine. Saksikan bersama-sama malam kudus. Malam kudus, Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Penyalaan lilin yang pertama akan dikerjakan oleh Bapak Gembala. laut terang cemerlang. Malam kudus, datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Penyalaan lilin yang kedua dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Billy Rawis. Dengan kidung malaikat malam kudus, malam Yesus lahir. Penyalaan lilin yang ketiga kembali dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Wahyudi. Malam Yesus lahir. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pujikan sekali lagi. Malam kudus di langit bertaburan, bintang dan laut terang cemerlang. Angkat lilin kita Bapak Ibu. Malam kudus, datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang
Bapak Ibu bisa matikan lilinnya, dipersilahkan duduk kembali. Sebentar kita akan siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Kita bersyukur, kita punya firman, kita punya Allah, kita punya Yesus yang menjadi manusia. Haleluya. Dia rela datang ke dunia bagi kita kepunyaannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya firman yang jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan dia firman yang jadi manusia. Amin. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup bagi kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Serukan dia, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Pujikan dengan iman. Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita. Terima kasih Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Serukan bersama-sama. Yesus kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Dia harapan kita. Dia firman yang jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Serukan dengan iman. Yesus kaulah juru
undang hambanya yang bertugas, Bapak Pendeta Willy Rawis, untuk melayani Tuhan. Hanya Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Mari kita berdoa dan kita bersyukur karena dari sorga telah diberikan satu nama yang memberikan keselamatan kepada setiap yang percaya. Dari sorga telah dianugerahkan satu nama yang kepadanya kita semua beroleh pertolongan, beroleh berkat, beroleh anugerah, dan beroleh pengharapan. Dan nama itu adalah Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama di atas segala nama. Kami boleh meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dan Engkau akan menjadi pusat dari segala ibadah, acara, apapun yang dipersiapkan oleh GPDI Tunggul Permanu ini. Biarlah hanya Engkau saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara, Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus, dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, senang ada dan berjumpa, dan izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua, dan saya juga mengucapkan selamat Natal, ya, khususnya kepada Bapak Gembala sekeluarga, ya, dan jemaat GPDI Tunggul Permanu di tempat ini, juga kepada para undangan, ya, keluarga yang mungkin sedang berlibur datang dari luar kota, dan juga saya menyapa secara khusus dari pimpinan dari kelurahan, dari wilayah, Bapak, Ibu, dan jajarannya. Terima kasih sudah hadir dan memenuhi undangan kami di tempat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan masuk kepada penyampaian firman Tuhan. Di depan kita ada tulisan besar, dan saya yakin inilah tema Natal di GPDI Tunggul Permanu. Ya, Yesuslah harapanku. Mari kita baca sama-sama tulisan warna merah, ya. Lalu panitianya, jemaatnya ini banyak warna hijau. Wow, ini warna Natal, ya. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesuslah harapanku. Sekali lagi bersama-sama katakan 2, 3. Yesuslah harapanku. Mari kita mulai dengan teks yang mendasari tema ini. Kita buka Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32. Saya percaya panitia telah menyediakan atau menyiapkan acara-acara untuk merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya
setiap persiapan, setiap acara itu tidak lepas dari nilai Natal itu sendiri. Ya, kalau nilai itu pasti tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Ya, nilai 2000 tahun yang lalu, nilai pada malam waktu kelahiran itu terjadi sampai tahun 2023 ini di mana kita ada untuk memperingatinya, saya yakin nilai itu tidak akan berubah. Ya, kalau warna baju, kemasan acara itu pasti akan disiapkan, diatur, semakin tahun itu semakin baik. Ya, penampilannya semakin wow. Ya, tetapi nilai itu memang yang mendasari semuanya. Jadi kita akan kembali kepada nilai 2000 tahun yang lalu ketika kelahiran itu pertama kali terjadi. Di Injil Lukas ada satu kisah, dan kisah ini terjadi setelah kelahiran Yesus. Ya, di mana ada seorang yang bernama Simeon, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar, seorang yang saleh, dan menantikan sesuatu yang dia tahu, ya, dia tahu bahwa kadang dunia ini menawarkan apa yang dia butuhkan, tetapi dia bisa melihat ada sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh dunia, dan sampai tua pun dia mau menantikan itu. Hingga harinya tiba, genaplah ketika juru selamat itu lahir. Kemudian dia berkata demikian, ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan melihat 7 hal tentang pengharapan. Ya, dan nanti satu persatu kita akan memahami apa itu arti pengharapan, ya, sumbernya dari mana, apa tujuannya, sasarannya, itu semua kita akan lihat di dalam penyampaian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, di tengah kita ada tamu, selamat datang. Ibu Camat, iya, Ibu Camatnya mungkin heran kok saya tahu ya, padahal belum kenal. Saya lihat Bapak Gembala bilang Ibu Camat, nah, ya. Selamat datang Ibu, terima kasih hadir bersama dengan kami untuk merayakan Natal. Nah, dan kita sedang merenungkan firman Tuhan, ya. Mari kita masuk kepada hal yang pertama, bahwa pengharapan itu sumbernya adalah Yesus, ya. Pengharapan bersumber pada Yesus. 1 Timotius 1 ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan demikian, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi yang saya maksud dengan sumber itu adalah dasar. Ya. Dasar dari pengharapan itu adalah Yesus sendiri. Untuk sesuatu yang dibangun di atas dasar itu menjadi kuat, maka dasarnya harus kuat terlebih dahulu. Untuk bangunan ini didirikan, sekarang ada balkon, ya, mungkin nanti satu saat nanti akan
diperlebar atau diperpanjang, atau nanti akan ditambah luas balkonnya, atau mungkin akan ditambah lagi tinggi dari bangunan ini. Untuk hal itu dapat dibangun menjadi kuat, maka fondasi dari bangunan ini harus kuat terlebih dahulu. Ya, seberapa kuat bahan dinding, cor, semua tiang-tiang yang dibuat, seberapa api ya interiornya, seberapa bagus atapnya, plafonnya. Tapi kalau dasarnya tidak kuat, maka tinggal tunggu saat dimana ketika semua yang tadinya apik, yang bagus, itu tahu-tahu menjadi rusak dan menjadi runtuh. Karena apa? Karena dasarnya tidak kuat. Dasar yang kuat di dalam iman kita adalah Yesus. Yang percaya katakan amin. Termasuk dengan pengharapan kita. Ya, dengan Yesus lahir, maka kita bisa berharap. Orang boleh berharap kembali. Nanti sebentar pada poin yang ke-7 kita akan lihat bagaimana kita membangun pengharapan yang sempat hilang. Itu bisa hidup dan bisa bangkit kembali. Yang kedua, Roh Kudus adalah pemimpin kepada pengharapan. Kalau Kristus adalah dasar dari pengharapan, maka yang kedua, Roh Kudus adalah pemimpin kepada pengharapan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang mendasari tema kita tadi, khususnya mulai dari ayatnya yang ke-25, maka setidaknya saudara akan menemukan 3 kali kata Roh Kudus. Ya, 3 kali kata Roh Kudus. Mari kita ucapkan Roh Kudus bersama-sama. 2, 3, Roh Kudus. Ya, 3 kali kata Roh Kudus ini dikatakan ada atas Simeon. Ya, dinyatakan kepada Simeon. Dan Simeon juga untuk dia datang ke dalam bait Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan apa kepada kita? Berarti bagi seorang Simeon, bagi seorang yang mencari pengharapan, maka Roh Kudus adalah pemimpin yang tepat. Ya, pasti tidak salah, pasti tidak tersesat, pasti tidak salah jalan. Nanti kita akan lihat pengharapan itu ada yang sejati, dan inilah pengharapan yang sejati. Kalau ada pengharapan yang sejati, maka ada pengharapan yang palsu, ya, pengharapan yang abal-abal. Bagaimana mungkin kita menyediakan diri untuk dipimpin kepada pengharapan yang palsu? Sebab pengharapan itu terkadang prosesnya itu butuh waktu bertahun-tahun. Tentu kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang bertahun-tahun itu hanya untuk mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya. Jadi untuk kita memiliki pengharapan, pengharapan yang sejati, pengharapan yang benar, maka Roh Kuduslah yang harus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus harus ada di dalam kehidupan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Supaya apa? Supaya ketika Roh Kudus itu memimpin seorang pendeta, seorang gembala, maka kepemimpinannya itu akan membawa kepada jalan yang benar bagi jemaat, bagi orang-orang yang digembalakannya. Bukan hanya pemimpin rohani, pemimpin sekuler juga, pemimpin di wilayah, pemimpin di satu area, pemimpin di perusahaan, termasuk pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Yang namanya pemimpin
itu berarti ada pengikutnya. Kalau pemimpin berjalan di jalan yang benar, maka pengikutnya akan berjalan juga di jalan yang benar. Tapi kalau pemimpin ada di jalan yang tidak benar, maka mau atau tidak mau pengikut akan berada di jalan yang sama dari pemimpin tersebut. Saya percaya Roh Kudus adalah pemimpin yang benar. Yang percaya katakan amin. Gereja Pantekosta percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, percaya kepada karya Roh Kudus, sehingga kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, memberi hidup kita, pelayanan kita, penggembalaan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jika Roh Kudus ada di tempat ini, ada di dalam kehidupan hamba-hambanya, di dalam kehidupan pelayan-pelayan aktivis, dalam kehidupan seluruh jemaat, maka percayalah Roh Kudus pasti akan memimpin kita bukan kepada jalan yang salah, bukan kepada jalan yang menyesatkan, tetapi akan membawa kita kepada jalan yang benar. Yang percaya katakan amin, amin. Kemudian poin yang ketiga, kita akan lihat apa yang berhubungan dengan pengharapan. Yang ketiga adalah pengharapan itu suatu kebutuhan. Ya. Tadi saya coba merangkai lebih pas mana ya, kebutuhan atau keperluan. Ya. Kalau keperluan itu kayaknya kurang mendesak. Ya. Kalau kebutuhan itu terasa lebih mendesak. Ya. Saya pakai kata kebutuhan. Ya. Jadi pengharapan itu suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi siapa? Pengharapan itu bukan suatu kebutuhan bagi orang per orang. Ya, bagi satu situasi per situasi, satu keadaan per keadaan, satu insiden per insiden. Tetapi pengharapan itu adalah kebutuhan dunia. Mari kita ucapkan bersama kebutuhan dunia. 2, 3. Kebutuhan dunia. Ya, oleh kecanggihan telekomunikasi hari-hari ini, ya, maka kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di suatu tempat yang jauh dari tempat ini. Ya, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di luar negeri, bukan hanya di luar Indonesia, tapi di bagian benua lain. Apa yang sedang terjadi? Ya, apakah sedang terjadi wabah penyakit? Maka info itu akan segera kita ikuti. Apakah sedang terjadi kelaparan? Maka kabar itu akan segera kita ketahui. Apakah sedang terjadi peperangan seperti di Timur Tengah? Maka kita segera langsung mengetahui, walaupun jauh dari sini. Ya, untuk sampai ke sana mungkin tidak cukup hanya 24 jam. Ya, perlu berapa kali pindah transit lalu kita bisa sampai di tempat tujuan yang ada di belahan bumi lain. Ya. Namun dengan teknologi demikian, maka kita ini bisa melihat, ya, oh ternyata keadaan di luar sana dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia, ya, dibandingkan dengan kita yang ada di Malang, ya, kira-kira lebih baik atau lebih buruk Bapak Ibu dengan keadaan kita? Keadaan di luar sana kira-kira lebih baik atau lebih buruk daripada keadaan di Malang? Ya. Kadang kita ini pengen ya keluar negeri ya, bahkan berharap kita jadi orang
berkewarganegaraan di luar sana. Ya. Tetapi setelah kita mengetahui keadaan di luar sana, wah, kita yang di sini ini patut bersyukur. Ya. Sebab sampai saat ini Bapak Ibu boleh bangun di pagi hari, boleh menghirup udara segar, masih bisa mendengar suara burung di pagi hari, ya, masih bisa berjumpa dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, bisa berkumpul. Itu satu anugerah dan kita patut mensyukuri semuanya itu. Ya. Dan kita sekarang melihat di luar sana mereka perlu apa yang kita rasakan di tempat ini. Ya. Mereka butuh damai sejahtera. Mereka butuh kecukupan pangan, ya, kecukupan fasilitas. Mereka perlu bantal dan tempat untuk tidur dan berbaring. Mereka perlu jaminan untuk kepastian akan masa depan. Apakah kita bisa menjadi penolong untuk keperluan-keperluan dan kebutuhan mereka? Mungkin untuk sementara waktu bisa. Kita bisa memberi bantuan fisik, bantuan ekonomi, ya, bantuan finansial. Tapi apakah ada bantuan yang sepanjang waktu tidak berubah dan tidak ada habis-habisnya? Tidak ada. Ya. Kalau begitu, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan yang akan membawa, melampaui keadaan yang sedang terjadi. Dan saya mau katakan, itulah pengharapan. Pengharapan bagi dunia, pengharapan bagi semua orang, pengharapan buat setiap kebutuhan. Ya, saya bacakan Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan ini ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini adalah jika seseorang sudah kehilangan pengharapan, maka orang yang sedemikian hanya sekedar tubuh yang berjalan. Hanya sekedar mayat tetapi masih bernafas, kira-kira seperti itulah. Ya. Jenazah tapi masih bisa bergerak. Tapi tidak ada pengharapan. Itulah keadaan orang-orang dunia secara global. Kalau yang kita lihat di televisi kan kemewahan, ya, popularitas, ya, seakan-akan itu adalah yang terbaik. Itulah yang menjadi sasaran dari banyak orang. Tetapi sebentar kita akan lihat bahwa semuanya itu sia-sia. Ya, kita masuk kepada poin yang keempat. Pengharapan bukan kepada yang sementara. Ya, pengharapan bukan kepada yang sementara, termasuk bukan kepada sesama manusia. Ya, jangan mengandalkan sesama manusia. Kalau Anda dibantu, ditolong oleh orang tua, oleh saudara, oleh teman, oleh pimpinan, oleh tim kerja, ya, terima kasih, ya, terima kasih. Tapi jangan mengandalkan, ya, dalam arti berharap terus dibantu,
berharap terus ditopang, berharap terus disuplai, berharap terus diberi apa yang menjadi keperluan. Karena manusia tetap manusia. Manusia ada batasnya. Manusia bukan Tuhan. Manusia ada batasnya. Zakaria 9 ayatnya yang kelima berbunyi begini. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Hari-hari ini perhatian kita, termasuk perhatian dunia itu sedang tertuju kepada jalur Gaza. Ya. Sebetulnya pemukiman yang ada di jalur Gaza itu adalah daerah yang disediakan untuk orang-orang Palestina. Ya. Orang Palestina itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, juga ada yang beragama Yahudi. Ya. Dan jalur Gaza itu disediakan kepada orang-orang Palestina yang mana mereka sempat terusir, ya, dan mereka tidak diterima di tempat lain. Akhirnya mereka kembali ke tanah yang disebut dengan tanah Palestina seperti ditulis di zaman Alkitab. Ya. Nah, jadi itu adalah satu tempat yang disediakan, memberi harapan, bukan? Ya, memberi harapan. Tapi itulah harapan manusia, disediakan oleh manusia. Hari ini A, maka satu waktu itu akan berubah. Ya, apa yang namanya harapan bisa kemudian akan menjadi tinggal harapan. Maka dari itu kita yang masih mau mendekat kepada Tuhan, mari latih hidup kita untuk mengandalkan Tuhan lebih dari apa yang manusia bisa berikan kepada kita. Selain manusia, pengharapan juga bukan dari uang, bukan dari harta, dan bukan dari kekayaan. Bisa setuju Bapak Ibu? Nah, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah paruh baya, ya, sudah menikmati asam di gunung, garam di laut, ya, sudah pernah merasakan kekayaan, juga pernah merasakan kekurangan dan keterbatasan, pasti sudah punya kesimpulan, ya, ternyata uang bukan segala-galanya, walaupun kita perlu. Harta bukan segala-galanya, walaupun kita perlu. Kekayaan bukan segala-galanya, walaupun kita perlu. Tapi Ayub 31 ayat 24-28 katakan begini. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas, ya, uang atau harta, emas ini berbicara tentang hal tersebut, dan berkata kepada kencana, ya, engkaulah kepercayaanku, tahta atau jabatan, ya. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, ya. Sekarang ini banyak orang yang ambil waktu untuk rekreasi, ya, jalan-jalan, healing, ya, cari sunrise di mana matahari terbit, ya, lalu sorenya kejar sunsetnya, matahari terbenamnya di mana, ya. Ini persis seperti yang ditulis di kitab Ayub. Ya. Kitab Ayub ini ditulis lebih dari
3.000 tahun yang lalu. Ya, sudah bisa membaca perilaku orang-orang yang hidup di zaman seperti kita ini. Ya, ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya. Ya, kita ini kan orang-orang yang menikmati suasana alam. Ya, ditulis ini. Ya, ditulis. Ayat 27, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. 28, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apa arti ayat ini? Artinya orang mulai berpaling, ya, orang mulai mencari hal-hal yang sementara, ya, hal-hal yang sementara, ya, keindahan pemandangan itu sementara Bapak Ibu. Tetapi karena orang berlari menuju kepada hal-hal yang sementara, maka yang tidak sementara itu ditinggalkan. Ya, orang mulai meninggalkan ibadah. Ya, orang mulai tidak ke gereja. Karena apa? Karena gereja hari Minggu, Om. Ya, hari Minggu itu acara untuk kumpul keluarga, ya, untuk rekreasi, ya, untuk jalan-jalan, untuk healing tadi. Orang mengejar yang sementara, meninggalkan yang kekal. Padahal pengharapan itu harus kekal, bukan sementara. Kalau kita mengejar yang sementara, firman Tuhan katakan kita akan kecewa. Ya. Makanya Tuhan mau ingatkan, di Natal ini kita mau diingatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Untuk itu kita cari pengharapan yang dasarnya adalah Yesus. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita akan melihat semuanya itu paling tidak tuh pada porsinya. Ya, pada porsinya Bapak Ibu. Tuhan yang terutama. Yang lain-lain itu bisa diaturlah. Ya. Tuhan tidak melarang Bapak Ibu untuk healing. Tuhan tidak larang Bapak Ibu untuk mengejar jabatan, mengejar kekayaan. Tuhan kita tidak melarang untuk Bapak Ibu mengusahakan apa yang menjadi minat sehingga Bapak Ibu berkelimpahan. Ya. Tetapi Tuhan tetap yang terutama. Bisa berkata amin? Tuhan tetap yang terutama, lebih dari segala-galanya. Roma 5 ayatnya yang kelima, saya bacakan. Roma 5 ayatnya yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bisa berkata amin? Yakinlah, dan saya mau sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Ya, kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh api Pantekosta, urapan yang ada di dalam kehidupan gereja, penggembalaan, pelayanan di tempat ini, ibadah-ibadah, doa-doa, dan segala yang dikerjakan. Maka Anda merasa pimpinan Roh Kudus, maka percayalah pengharapan itu akan menjadi bagian kita. Ya, tidak akan kemana-mana. Ya, saudara tidak perlu bayar harga mahal untuk pengharapan. Walaupun pengharapan itu tidak diobral, tapi pengharapan itu disediakan bagi yang percaya. Dan itulah harta yang terindah, menjadi hadiah Natal bagi GPDI Jemaat Tunggul
Permanu. Amin, Tuhan memberkati. Masih ada 3 poin, tapi saya selesaikan sampai di sini. Saya undang pemain musik, singers, dan pemimpin pujian. Kita nyanyikan lagu tadi, Hanya Nama Yesus memberi pengharapan. Hanya nama Yesus memberi kepastian. Dengan hormat saya jemput kita semua bangkit berdiri, dan setelah kita nyanyikan lagu ini kita akan bersatu dalam doa untuk pengharapan kita dibaharui. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan harapan. Hanya nama Yesus, mari kita angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja, memimpin, membawa kita kepada pengharapan yang benar. Berikan kepasti, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan Bapak Ibu, setelah kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan mau berbicara lebih dalam di setiap hati. Tuhan lebih tahu keadaan pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu pengharapan yang ada di dalam hidup. Atau mungkin Tuhan menemukan tidak ada lagi harapan. Setelah sepanjang tahun saudara jalani hidup ini, saudara kecewa, bahkan mungkin saudara marah, atau menjadi pahit. Kalau pagi ini saudara ada di dalam rumah Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, saudara mau menerima cahaya yang dari sorga untuk menjadi cahaya yang kembali menyinari hati dan hidupmu yang gelap, maka ini adalah kesempatannya. Buka hatimu, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, dan katakan, Tuhan, aku mau berharap kembali.
Aku mau berharap kembali. Aku mau berharap kembali. Dan pengharapanku ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Yamana kasika barana mana sikara barana mana. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja, Roh yang sama yang telah memimpin Simeon kepada kenyataan dari pengharapan, maka Roh yang sama juga akan memimpin, membaharui, mengubah hidupmu, kita semua pagi ini. Dan kita beroleh pengharapan di dalam Yesus. Kita beroleh pengharapan yang benar, pengharapan yang sejati, yang kita tidak temukan di dunia ini, tetapi kita temukan di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat saat-saat ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana kami mengerti tentang nilai-nilai pengharapan yang hidup kembali, yang menyala kembali, yang bangkit kembali. Walaupun mungkin pernah hilang, mungkin pernah padam, tetapi kami percaya kuasa Tuhan kami terima pagi ini. Dan itu yang akan memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami semua. Kami terima firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati berkata, amin, amin. Terima kasih, silahkan duduk, saya serahkan kepada pemimpin acara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kita bersyukur, kita sudah terima firman Allah, kita mau tetap berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan beri persembahan buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Yesuslah pengharapanku, haleluya. Percaya, ku pegang janji-Mu.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tiba saatnya siang hari ini saya beri kesempatan sambutan sepatah dua patah kata dari perangkat desa di tempat ini. Bagi Bapak Kepala Desa, mungkin ada kata-kata sambutan, kami persilahkan. Monggo, Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Jadi pertama terima kasih, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang ini kita masih diberikan anugerah berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur. Sehingga kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan ataupun merayakan Hari Natal tahun 2023. Tidak lupa ini untuk Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Gembala. Terima kasih juga dari para hadirin umat Nasrani GPDI di Desa Tunggul, Desa Permanu, di Dusun Tunggul Desa Permanu. Selamat kami dari pemerintahan Desa Permanu mengucapkan kepada jenengan-jenengan bagi umat Nasrani mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Para Bapak Ibu ingkang berbahagia, mohon maaf apabila dalam hal sambutan ini ada kurang berkenan. Mudah-mudahan tadi saya juga sempat mendengar dari Bapak Pendeta bahwa kita ini di dunia ada kebutuhan dunia, namanya pengharapan untuk kebutuhan dunia. Dan alhamdulillah kita semua wajib memiliki itu namanya pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya itu kita non sewu, saya juga ada sedikit melihat ada simbol di sini burung merpati. Ini adalah suatu simbol kepada kita semua bahwa burung merpati ini sangat setia dan menjaga pasangannya ataupun menjaga kehidupan rumah tangga pasangannya. Mungkin ini salah satu yang saya tahu ini ya. Sampai ada namanya judul lagu Merpati Tidak Pernah Ingkar Janji. Saya melihat ada ini simbol merpati. Nah, salah satu mungkin ini bentuk filosofi kita yang kita harapkan sifat-sifat dari burung merpati ini kita selaku manusia bisa menirukannya dari sifat burung merpati. Ini juga ada lilin. Lilin ini juga ada filosofinya, sepengetahuan saya. Lilin ini mengorbankan dirinya untuk menerangi apa Pak? Menerangi ruangan manusia di sekelilingnya.
lilin mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan manusia. Nah, ini juga salah satu filosofinya. Mudah-mudahan walaupun kita tidak sepenuhnya bisa menirukan lilin, tapi setidaknya kita ada sedikit pengharapan di dunia ini atas kebutuhan dunia. Jadi ini mungkin mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah ataupun menganugerahkan kita semua atas kebutuhan di dunia dan kebutuhan kelak nanti setelah di dunia. Mudah-mudahan harapan-harapan ini Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahi, memberkati kita semua. Amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kami dari pemerintahan juga, pemerintahan Desa Permanu sangat berterima kasih sekali kepada GPDI yang ada di Tunggul untuk mengundang kami semua dalam acara Natal tahun 2023 yang kurang 1 minggu lagi kita juga akan merayakan tahun baru di 2024. Saya harapkan tetap kita ini warga menjaga tali silaturahmi, toleransi antar umat beragama. Saya harapkan tetap kita jaga itu. Sehingga ini untuk mempermudah Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita, menganugerahi atas kebutuhan kita di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat sambutan dari Bapak Kepala Desa. Terima kasih juga buat perangkat desa dan semuanya yang sudah berkenan bersama-sama hadir bersama kita siang hari ini. Puji Tuhan, sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Sambil menunggu persiapan mereka, kita pujikan Gita Surga Bergema. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya kami beri kesempatan juga buat sambutan dari perwakilan Muspika. Mungkin kalau ada kami persilahkan dari perwakilan Muspika, dari Bapak Camat, Ibu Camat, atau dari perwakilan kepolisian. Mari Bu, dari Muspika. Ada? Ada. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita juga akan menyaksikan persembahan pujian dari jemaat GPDI Tunggul Permanu. Sambil menunggu kembali kita pujikan pujian ini, Kita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja Ujian, damai dan sejahtera.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari Jemaat GPDI Tunggul Permanu. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara ibadah dan perayaan Natal saat siang hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup serangkaian acara ini. Terima kasih Pak Bendahara sudah bantu saya naik ya. Saya sebagai Gembala Sidang di GPDI Tunggul Permanu mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada undangan gereja-gereja semua yang menghadiri. Saya tidak akan sebut satu persatu, simpel saja ya. Dan terima kasih pada Bapak Lurah ya, Ibu Lurah ya, serta ya. Tapi ya tunggu-tunggu masuk. Sapa Bapak Pendeta bilang, koyok Pak Bu Ida, Bu Camat, tapi sepertinya koyok bukan. Perwakilan tidak ada, tapi maaf ya, terima kasih Tuhan berkati dari perwakilan. Mungkin juga keamanan di depan ya, para linmas dan semuanya. Saya sampaikan terima kasih banyak, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ketua, firmannya ya, Pak Ketua kita, Pak Pendeta Billy Rawes, Ketua Wilayah Malang ya, Pak Bendahara, nanti bisa minta sangu pada Pak Bendahara ya, di Wilayah Malang. Tuhan Yesus memberkati ya, saya tidak bisa ya memberi apa-apa ya, saya hanya mengucap syukur kalau sampai hari ini saya masih ada ya, saya masih hidup karena doa-doa panjenengan sedoyo ya. Puji Tuhan sudah tahu semua, seperti Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, Bu Lurah sudah tahu semua ya, keberadaan saya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kita ada di dalam ya, saya katakan di dalam bukan organisasi, di dalam masa-masa politik untuk menghadapi pemilu, yaitu pemilihan presiden dan wakil, juga ya, DPRD, mungkin dari DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten Malang ya, Ibu Dewi, terima kasih kehadirannya ya. Nanti ada saatnya waktu pasti datang ke tempat ini untuk minta doa restunya. Dengan jalannya ini supaya seperti Pak Lurah Sanjang kalau wau, menjaga kerukunan, keakraban, dan menjaga juga masyarakat lingkungan kita supaya tertib, aman, lancar, dan tidak ada sesuatu hal. Untuk yaitu jalannya 2 Februari, 15 Februari kalau nggak salah, 2024 ya. Kita tetap menjaga, terlebih umat ya Nasrani, kita menjaga dengan baik. Pasti itu semua yang terpilih berhasil. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus saja ditinggikan ya. Gusti Allah meridhoi semuanya, itu pasti terlaksana dengan baik ya. Pujiakan nama Tuhan. Sudah di puncak akhir perayaan Natal ini, saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat Hari Natal 2023 untuk menyongsong tahun baru 2024, khusus untuk Jemaat GPDI Tunggul Permanu ya. Ibadah tutup tahun, buka tahun tanggal 31, masuk tanggal 1 Januari, yaitu jam 6 sore, disertai dengan perjamuan kasih ya. Mungkin biasa tukar kado ya, tanggalannya belum dipasang yang baru ya. Jadi khusus Jemaat GPDI Tunggul Permanu ingat tanggal 31 ibadah, dan besok pun Senin boleh ibadah juga, yaitu 25 Desember puncak Natal kita jam 6 pagi ya. Ibadah Natal besok yaitu
peringatan 25 Desember jam 6 pagi. Ya. Kita adakan ibadah sepanjang minggu masih ada, katanya Pak Lurah tadi, masih ada sisa sepanjang minggu untuk masuk 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita pasti, ya. Tidak usah ragu. Kalau tahun 2023 Pak D setahun ditolong, dilindungi. Masuk tahun 2024 kita tidak ditolong, ya. Jangan memiliki hal itu, tetapi pasti Immanuel, kata pujian tadi, ya. 2024 Immanuel, Tuhan beserta kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Tutup dalam doa. Terima kasih semua para tamu semua yang menjaga di depan atau penerima tamu. Tamburin semua kerjasama yang baik. Jemaat Tunggul Permanu bisa melaksanakan Natal pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat satu pujian dan kita akan bersama-sama sebentar pulang sembah dan puji Dia. Haleluya. Kami kerjakan awal sampai akhir dan firman Tuhan yang sudah membawa dalam kehidupan kami meneguhkan iman kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih di mana keluarga besar jemaat GBDI Tunggul Permanu menyediakan dalam makanan minuman yang kami akan terima dengan senang hati. Engkau yang menguduskan, Engkau yang memberkati tangan-tangan yang mengerjakannya. Dan selesainya kami tutup di dalam ibadah perayaan Natal dan perayaan ini. Kami pulang jauh dekat, kendaraan beroda 2, beroda 4 Allah menyertai. Kami percaya saat waktu kita pasti berjumpa dan kita pasti bertemu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kerawan Bapak, Kepala Desa Ibu Lurah, Pak Lurah, perangkat semua desa Permanu. Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan, segala apapun pemerintahan, aparat keamanan semua. Dari Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisadi, Desa Permanu, Tunggul Nglowok Melau, disertai oleh Tuhan. Dan untuk kami menghadapi dalam yaitu menghadapi pemilu ini supaya Tuhan Engkau yang menolongnya ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami akan pulang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita bersama. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera, penyertaan Allah mulai siang ini sampai selama-lamanya, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, menghantar kami bersama-sama pulang. Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang memberkatinya, tetap setia, kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu. Kami mengakhiri
ibadah Natal dan perayaan siang hari ini GPDI Tunggul Permanu sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati semua yang sudah hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Selamat. Tuhan Yesus memberkati.